Woi, aduh. Hampir hilang ya. Oke ya guys ya, pagi-pagi saya sudah berangkat nih guys. Saya mau keliling-keliling melihat spot, karena rencananya saya ingin ngebolang guys. Jadi kalian yang lihat video ini, tolong dukung saya ya. Dan juga maaf guys, karena video ini masih banyak kekurangannya ya. Karena memang saya sangat pemula ya guys ya. Dan ini adalah sungainya. Saya mau lihat spot di ujung sungai ini guys. Di sini saya mengajak teman saya, karena pasti dia lebih tahu tentang spot ini. Kami pun menuju spotnya yang sudah saya lihat di Google Maps. Saya lihatnya itu spotnya sangat bagus guys. Masjidnya cantik juga ya warnanya. Nah, ini dia lokasinya guys. Lokasinya itu di Pembuangan Empang. Dan ini dia pemandangannya guys. Cantik juga ya. Pembuangannya itu ada di samping kanan saya. Ini kami menuju pulang, dan di sini saya melihat banyak burung hama. Saya juga berencana menangkap burung-burung ini guys. Semoga semuanya dimudahkan ya. Amin. Kami pun menuju ke spot selanjutnya, yang lagi-lagi saya lihat di Google Maps guys. Dan ini dia sungainya. Karena saya rencananya ingin memasang perangkap di Pembuangan Empang guys. Tapi semua itu di luar dugaanku, karena ternyata pembuangan di sini itu beda dengan sawah. Ternyata pembuangan di sini itu nggak ecek-ecek guys. Ngeri-ngeri sedap gitu, karena soalnya ini muara guys. Jangan sampai ada cicak gergajinya ya. Oke ya guys ya, pagi-pagi buta gini saya niatnya pergi mancing. Di sini saya pergi dengan suami dari kakaknya istri saya. Kami berangkatnya pagi-pagi karena tempatnya ini lumayan jauh ya guys ya. Perkiraan waktunya itu 30 menitan sampai 1 jam guys. Dan jalan-jalan pun masih sepi guys. Ini belum ada orang yang berkeliaran ya. Hari pun mulai terang, tapi kami belum juga sampai nih guys. Yang menandakan bahwa tempatnya itu memang cukup jauh. Dan di sini kami sudah belok menjauh dari jalan poros guys. Dan jalannya ini masih jauh ke dalam ya. Kalian bisa lihat Empang ini guys. Wow, luas banget ya. Dan ini adalah lokasinya. Kami berencana manggir di pinggiran guys. Dan di sini saya husnuzon guys, kita akan dapat banyak ikan karena disambut dengan tulang ikan yang sangat besar guys. Sumpah, ini ikannya besar sekali ya. Di sini saya mulai merakit pancing guys. Dan kebetulan saya mempunyai 2 pancing. Yang satunya itu pancing BC dan yang satunya lagi itu spinning. Ini saya ajarkan temanku dulu untuk menggunakan spinning, karena ini yang pertama aku rakit guys. Saya pun mulai memancing menggunakan pancingku yang spinning. Ini lemparan pertama. Lemparan kedua. Setelah kami sekian lama memancing, akhirnya teman aku mendapatkan 1 ikan guys. Walaupun kecil harus tetap disyukuri ya. Karena nggak ada satupun yang menyambar pancingku, aku pun memancing menggunakan teknik casting guys. Dan ini lemparan yang keempat. Lemparan yang kelima. Namun di sini tak ada pergerakan juga guys. Dan saya pun beralih ke teknik memancing dasaran. Setelah beberapa waktu, teman aku pun strike lagi guys. Dan ini adalah ikan yang kedua. Walaupun kita mendapatkan cukup kecil, tapi ini sudah lumayan guys. Daripada kita pulang tanpa membawa apa-apa, ya kan? Dan di sini kita sudah mendapatkan 2 ekor guys.
Setelah tak beberapa lama, temanku strike lagi guys. Dia sudah strike 3 kali, tapi kita belum ada. Mantap. Di sini aku sangat kaget. Saya kira ikan ini akan lepas guys. Padahal ini ikan yang paling besar di antara yang kami dapatkan. Tapi alhamdulillahnya saya masih bisa menangkapnya guys. Memang kalau rezeki tak akan kemana ya guys ya. Lagi dan lagi temanku strike lagi guys. Dia sudah strike yang keempatnya nih. Tapi setelah saya mengambil tempat ikannya, saya kaget sekali guys. Karena ikannya sisa 1. Padahal tadi ada 3 ekor guys. Aku pikir mungkin insannya robek karena tempatnya ini terlalu besar guys. Lumayan. Saya pun mencoba mencari ikannya. Siapa tahu ikannya masih ada di bawah sini guys. Tapi setelah saya cari dan mencari, ternyata aku tidak mendapatkan ikannya guys. Mungkin dia sudah melarikan diri. Mungkin ini belum rezeki ya guys ya. Setelah lama berjuang, akhirnya aku mendapatkan hilal juga guys. Walaupun ini nggak besar, tapi sudah lumayan ya guys ya untuk menyenangkan hati. Daripada nggak ada sama sekali, ya kan guys ya. Tak lama dari itu, saya pun di sini mendapatkan ikan lagi guys. Dan ukurannya nggak jauh beda dari yang pertama. Di sini saya pun sangat senang karena mungkin inilah waktunya saya strike lagi dan lagi guys. Setelah saya ingin menyimpan ikanku, ternyata yang ambil ikanku tadi itu adalah kepiting guys, kata temanku ini. Dia tadi melihat kepiting mulai mencapit-capit ikan ini. Untungnya nggak ada ikan lagi yang diambil kepiting itu guys. Saya pun tidak menyimpan ikan ini lagi di bawah air. Saya menyimpannya di atas batu saja guys. Untuk menghindari kepiting-kepiting nakal itu ya guys ya. Karena hari mulai panas, kami pun memutuskan untuk pulang guys. Dengan membawa 6 ekor ikan kami. Setelah sampai di rumah, saya pun membersihkan ikan kami guys. Namun eksekusinya itu setelah sholat isya nanti guys. Karena kita kan pergi sholat tarawih dulu ya. Dan juga saya kasihkan garam guys, biar ada rasa-rasanya gitu. Setelah itu saya kasihkan kunyit biar nggak ada baunya gitu guys. Setelah selesai dan diratakan, saya simpan di kulkas dulu guys. Singkat cerita, tarawih pun selesai. Saya pun mulai menggoreng ikan ini. Tapi sebelumnya saya sudah simpan di luar guys, biar nggak membeku gitu. Supaya masaknya itu merata ya guys ya. Setelah beberapa lama menggoreng, akhirnya ikan ini matang juga guys. Selanjutnya kita buat sambalnya. Saya tumis rica dan bawang putih. Ini tumisnya sebentar saja ya, sampai layu gitu aja. Setelah rica dan bawang putih ditiriskan, saya pun menghancurkannya. Tapi nggak halus sekali juga ya guys ya. Setelah itu saya kasihkan garam, gula, dan masako dan dihaluskan bersama. Saya tumbuk-tumbuk ini biar merata. Setelah semuanya merata, kita berikan sedikit minyak panas ya guys ya. Dan ini hasilnya. Nyam nyam nyam, kata Bang Kiko. Kebetulan di rumah ada sayur nangka, jadi kita masukkan juga ya guys ya. Dan mari kita luncurkan. Di sini saya pakai daun pisang biar kelihatan ala-ala gitu aja ya guys ya. Untuk ikannya agak susah ditarik ya guys ya, mungkin karena digoreng ya. Tapi kalau daging rasanya cukup enak juga ya. Tapi jujur ini agak asin guys, karena saya tadi kebanyakan memberikan garam. Tapi ini karena hasil sendiri, lebih tepatnya hasil bersama teman, jadi tetap kita luncurkan ya guys ya. Pagi-pagi saya sudah berangkat. Rencananya saya mau ke laut untuk cari cacing laut buat umpan. Pagi-pagi gini jalannya sepi ya. Hanya beberapa orang aja yang ada di luar. Mungkin karena capek guys. Karena sudah di pertengahan puasa nih. Kita pun sampai di lokasinya. Saya pun mulai mencari cacing laut. Dan ini yang pertama kalinya aku mencari cacing laut guys. Karena cacing laut itu katanya umpan yang sangat jitu. Dengan bermodalkan tutorial dari TikTok, saya pun mencari cacingnya dengan bersemangat guys. Tapi ternyata semangat saja tak cukup ya. Kita pun pulang tanpa membawa apa-apa
kelapa guys. Sekedar info, di sini saya memakai umpan terigu campur masako. Di sini saya balik lagi dengan lokasi di sampingnya dengan membawa umpan baru, yaitu nasi dengan kos kaki guys. Saya ambil di rumah ibuku karena aku pikir mungkin ada ampas kelapa di rumah ibuku. Karena umpan ampas kelapa itu katanya bagus juga guys. Cara kerja umpan nasi dan kos kaki, nasinya kita masukkan ke dalam kosnya, lalu kita basahi, terus kita peras-peras gitu guys. Tapi ternyata ini nggak sesuai harapanku. Setelah diperas-peras ternyata caranya itu susah keluar. Mungkin karena ini nasinya nasi segar. Karena seharusnya itu nasinya itu nasi basi guys. Jadi nasinya itu bisa lembek, bisa diperas. Karena umpannya ini nggak cocok, terpaksa sisa nasi ini saya berikan ke ayam saja guys. Dan saya pulang lagi tanpa membawa apa-apa. Dan mungkin saya akan menonton lagi tutorial untuk mendapatkan cacing laut. Sore harinya saya pun berangkat lagi mencari cacing laut guys, dengan ampas kelapa yang sudah saya beli di pasar tadi. Dan di sini saya berangkat bersama temanku. Tapi di sini lautnya ternyata sangat pasang guys. Semoga kita bisa mendapatkan cacingnya ya. Pasang. Pasang sekali ya. Saya pun mencoba mencari di sudut sana guys, karena di sana sampahnya banyak, kemungkinan cacingnya juga ada guys. Dan begini cara pancing cacingnya keluar. Kita tebar-tebarkan ampas kelapanya di pinggir air lautnya seperti ini. Tapi setelah lama mencari, kami tak mendapatkan tanda-tanda sedikit pun guys. Entah ini masalah air laut pasang atau mungkin karena ampas kelapanya lagi guys. Masalahnya pasang. Di sini pun saya pulang kembali dan saya mencoba membuat video seakan-akan saya sangat pusing sekali ya guys ya. Ini cara dapat duit gimana ya? Aduh, pusing banget kepala gue ini. Aduh, saya ke kampung aja ya bikin video. Waduh, bagaimana ya? Mana belum monet lagi. Ini adalah seakan-akan isi pikiran saya guys ya. Udah dulu bikin videonya. Pagi-pagi buta gini saya berangkat lagi guys. Rencananya saya mau pergi mancing. Saya berangkat bersama temanku. Kami rencananya mau mancing di Muara guys. Dan di sini kami berniat pergi mencari cacing laut lagi ya guys ya, dengan memakai umpan terigu campur masako. Alhasil kami sudah mendapatkan satu cacing nih guys. Cara cari cacingnya itu seperti ini guys. Kita semburkan umpannya ini ke pinggir-pinggir ombak dan kita menunggu cacingnya keluar. Terus kita gali menggunakan parang guys. Di sini saya menemukan seekor cacing, lalu saya menggalinya guys. Terus ini dicari sama temanku dan ini kami dapatkan. Dan kami sudah mendapatkan 2 ekor ya guys ya. Setelah beberapa lama mencari, kami pun mendapatkan hanya 3 ekor ya guys ya. Kami pun menuju spotnya karena di sini pagi mulai datang. Di pertengahan jalan kami mencoba mencari cacing lagi guys. Tapi sekarang ini kami mencari cacing tanah. Tapi setelah mencari di selokan ini ternyata nggak ada juga ya guys ya. Saya pun mencoba mencari di sebelah pohon pisang ini guys. Tapi setelah menggali ternyata tanahnya ini sangat keras. Sangat kecil kemungkinan cacing ada di bawah sini. Kami pun melanjutkan perjalanan dan di sini kami menjalan kaki guys di tengah-tengah tambak. Sebenarnya di sini ada jalur motor, tapi kayaknya dilarang guys karena di depan sana itu ditutup. Tapi kenapa? Sebenarnya ini kali pertama saya ke sini guys. Jadi aku nggak tahu jalan menuju spotnya. Aku hanya lihat di minimap. Untungnya ada orang yang ingin memancing juga di sini guys. Jadi kami pun ke sini bersama-sama. Dan ini adalah spotnya. Dan spotnya ini sangat cantik ya guys ya. Dan kami berada di samping spot yang tadi guys. Karena kami lihat di sini cukup luas, kami pun mulai merakit pancing kami. Dan ini adalah lemparan yang sekian kalinya, tapi nggak ada sambaran juga ya guys ya. Dan di sini matahari mulai panas, saya pun membuat topeng dulu guys.
lemparan 1001. Dan akhirnya pancing aku ada yang sambar. Di sini pun saya cepat-cepat mengangkatnya. Tapi ternyata ini zongga. Tapi tak lama dari itu saya pun mendapatkan ikan juga ya guys ya. Tapi tidak sempat terekam guys. Ini terekamnya saat sudah sampai di darat ya guys ya. Walaupun ukurannya sangat kecil, tapi lagi dan lagi ini sebagai penenang hati aja ya guys ya. Daripada nggak ada kan. Walaupun kecil saya tetap ambil ya guys ya. Karena ini adalah hasil pertama. Saya pun menyimpannya di pinggir seperti ini ya guys ya. Di sini tempat kal dan kili-kiliku tumpah guys. Aku baru melihatnya, entah kapan aku menendangnya. Di sini saya langsung membereskannya aja guys ya. Saya pun mencoba melemparkan pancingku lagi. Dan lagi. Setelah itu tak ada sambaran lagi guys. Kami hanya mendapatkan satu ini aja. Tadinya saya mau lepaskan ikan ini, tapi ternyata ikan ini sudah pindah alam guys. Kami pun menuju pulang karena hari mulai panas. Karena ini bulan puasa juga ya guys ya. Saya tak pergi mancing ataupun ngebolang, tapi hari ini aku ingin mengantar mertua aku dan sekalian mengantar barang jualanku guys. Alhamdulillah saking banyaknya barang ini bisa dibilang mobil ini muntah ya guys ya. Dan bagusnya lagi karena ini semuanya sudah punya orang ya guys ya, jadi tinggal dibagi-bagi. Dan di sini ada longsor kecil dan saya pun singgah mengompa bangku dulu ya guys ya. Ini dia penampakan mobilnya. Video ini aku singkat video pergi dan pulangku ya guys ya. Kalian nikmati aja pemandangannya. Percuma senyumku dengan dia. Ku berani si bumi hanya untukmu. Bunga maafku layu termakan ego. Ini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Karena sakti yang dulu bicara berujungku. Meski ku tahu ku bukan bisa. Masa yang telah usang, tapi dalam isi bumi hanya untukmu. Aku layu termakan egoku, meski ku tahu tak bisa. Anda yang ingin mengulang. Pagi-pagi saya berangkat lagi guys. Rencananya saya ingin pergi memancing ke Mora lagi, tapi dengan strategi yaitu mancing dengan udang hidup ya guys ya. Siapa tahu aja dengan umpan hidup ini ada cintanya. Setelah memarkir motor, kami pun mulai berjalan. Sini saya melihat pohon kakao yang sangat banyak buahnya ya guys ya. Di sini itu jalannya sangat licin dan sendal jepit saya ini menjadi korbannya. Talinya itu lepas guys. Di sini saya mencoba membuat video estetik. Tunggu. Kameranya dilupa ya guys ya. Dan kami pun mulai sampai di muaranya nih guys. Tapi airnya ini cukup berbeda karena saya lihat airnya ini cukup keri ya guys ya. Tapi semoga ini pertanda baik lah. Oh iya, di sini itu muaranya nggak ada buayanya ya guys ya. Jadi aman aja. Saya pun mulai merakit pancing. Setelah merakitnya langsung saja guys kita buang. Maksudnya membuang umpannya ke muara ya guys ya. Setelah menaruh pancingnya, mari kita tunggu dengan santai di pohon ini ya guys ya. Tapi setelah beberapa lama menunggu, tak ada juga pergerakan guys. Saya pun mencoba membuang kembali umpannya. Dan di sini pancing saya putus dan kebetulan tim aku itu habis guys. Terpaksa aku pakai kayu yang tenggelam aja. Tapi ternyata kayu itu kurang efektif guys. Saya pun memakai kerang ini guys yang saya dapat di laut. Karena di tempat ini entah bagaimana ceritanya batu satu pun nggak ada ya guys ya. Di sini pancingku gerak-gerak guys. Aku pun menariknya tapi ini zong. Aku curiga di tempat ini banyak kepitingnya. Mungkin pancingku bergerak diganggu kepitingnya guys ya. Nah lihat, sangat keruh kan? Setelah lama memancing tak ada juga hasil guys. Kami pun memutuskan untuk pulang tanpa mendapatkan satupun ikan ya guys ya.